Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 71, Keadaan Clan Xiao. Setelah duduk selama hampir 1 jam, seorang pelayan cantik akhirnya berjalan masuk. Kedua tangannya membawa nampan perak, dan di tengah nampan ada cincin merah yang redup. Mengambil baki perak dan mengirim kembali pelayan. Ya Fei secara pribadi menyerahkan barang-barang ke Xiaoyan dan tersenyum berkata, Pak Tua, kuali serta semua bahan alkimia yang kamu butuhkan semuanya ada di storage ring. Memperpanjang tangan untuk mengambil cincin penyimpanan. Xiaoyan membiarkannya berguling-guling di telapak tangannya, kemudian samar-samar mengangguk. Suara Yao Lao juga terdengar pada saat yang tepat. Oke, setelah menyempurnakan pil Getring, aku akan membawanya kepadamu. Mata cantik Ya Fei dipenuhi dengan kegembiraan saat Shay buru-buru mengangguk. Baiklah, kamu tidak perlu mengirim aku keluar. Aku akan pergi sendiri. Melambaikan tangannya, Xiaoyan mengambil cincin itu dan menyentuhkannya ke jarinya. Kemudian, tanpa berbalik, dia menuju ke belakang ruang tamu dan keluar. Di atas meja, kartu giok biru masih ada karena dia tidak ingin berutang terlalu banyak kepada orang-orang. Jeti, dia baru saja meninggalkannya di sana. Menatap sosok sulut yang meninggalkan melalui pintu, Ya Fei menggigiti bibir merahnya, lalu melangkah maju untuk mengambil kartu giok biru ke tangannya. Merenung sedikit, dia bertanya dengan suara yang jelas, Paman Guni, untuk menyaring pil Gesering, tingkat keberhasilannya tidak begitu tinggi kan? Iya nih, dikatakan bahwa atau itu bahkan tingkat kesuksesan pil King Wang Guhe untuk menyaring pil Getring hanya sekitar 7 dari ke-10. Untuk alkemis tingkat keempat yang normal, tingkat keberhasilannya hanya sekitar 5 dari 10. Kata Guni dengan suara rendah. Tapi Pak Tua ini, dia berhasil menyempurnakan pada percobaan pertama. Ya Fei berkata sambil mengayunkan alis hitamnya yang tipis. Siapa yang tahu? Mungkin peruntungannya baik. Guni menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu peduli dengan masalah itu. Lagi pula, bagi alkemis, keberuntungan adalah faktor besar dalam pil yang berhasil diperbaiki. Jika keberuntungan itu bagus, bahkan ketika terus-menerus menyempurnakan beberapa kali, seseorang tidak akan gagal. Mungkinkah bahwa atau itu dia bukan hanya alkemis tingkat keempat? Ya Fei bertanya dengan ragu setelah merenungkan sedikit. Haha, bagaimana itu mungkin? Jumlah alkemis tingkat kelima di Jiama Empire dapat dihitung dengan satu tangan. Pada status semacam itu, bahkan jika itu adalah kekaisaran atau kekuatan besar seperti fraksi Misty Cloud, mereka semua akan melihat orang ini sebagai VIP. Mengapa orang seperti itu datang ke rumah lelang kami sendiri untuk melelang pil? Guni tertawa. Pada ini, Ya Fei juga sedikit mengangguk dan menghela nafas. Tertawa dengan pahit. Sepertinya aku tidak memiliki cukup pengalaman. Aku khawatir bahwa atau itu keraguan aku sebelumnya berdampak negatif terhadap kesan alkemis misterius ini dari kami dengan jumlah besar. Kamu tidak bisa menyalahkan diri sendiri untuk ini. Transaksi besar semacam itu, bahkan aku tidak berani menjawab dengan mudah. Bahwa atau itu kamu mampu sejauh ini sudah sangat bagus. Sehubungan dengan hubungan kami dengan alkemis itu. Di masa depan, hanya mengambil waktu kamu dan bergaul dengan ramah. Selama dia tidak mengembangkan semacam niat buruk terhadap kami, maka itu baik-baik saja. Kata Guni dengan tenang, memaksa senyum ke wajahnya saat dia mengangguk. Ya Fei duduk dengan lesu di kursi, mengungkapkan sosoknya. Saat mata indahnya berkedip, memiliki beberapa keraguan, dia dengan lembut bertanya, apa yang dia ingin lakukan dengan begitu banyak bahan obat kelas rendah? Bahan dua obat itu memiliki efek menghentikan pendarahan dan memperkuat tulang. Kurasa dia seharusnya berencana membuat obat penyembuhan. Guni bergumam saat alisnya mengerucut. Sama bingungnya dia berkata, tapi dengan statusnya, mengapa dia membuat obat penyembuhan dengan harga murah ini? Mendengar ini, mata Yafe yang indah sedikit menyempit. Kuku jarinya yang panjang dengan ringan menyentuh meja. Sesaat kemudian, kesadaran muncul padanya. Dia dengan lembut berkata, sepertinya Pak Tua ini tampaknya sangat peduli terhadap Xiao Clan. Alis berkerut rapat. Ekspresi Guni tiba-tiba berubah menjadi satu keheranan. Apakah kamu mengatakan bahwa atau itu dia ingin memberikan obat penyembuhan klan Xiao? Baru-baru ini aku mendengar bahwa atau itu Jialai Clan telah mengundang seorang alkemis tingkat pertama. Kembalikan bubuk musim semi yang murah telah merenggut setengah dari kerumunan kota. Jika Xiao Clan tidak bertindak segera, aku takut bahwa atau itu pasar mereka akan berakhir dengan kosong memalukan. Ya Fei mata melesat saat ia menyuarakan keluar kesimpulannya.
Dengan puas tersenyum, dia terus menjelaskan. Lai, Pak Tua sudah mengatakan bahwa atau itu jika ada kesempatan, dia akan bekerja sama dengan Shao Clan dan membeli begitu banyak penyembuhan Radiant saat ini hanya bisa berarti satu hal. Maksudnya apa yang dia katakan? Sepertinya Shao Clan benar-benar beruntung kali ini. Sementara Jialai Clan akan berada dalam kesulitan. Setelah mendengarkan analisis Ya Fei, Guni menyeringai. Sebuah ekspresi iri muncul di wajahnya karena mendapatkan bantuan dari seorang alkemis tingkat keempat bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh klan manapun. Sedikit miring kepalanya. Ya Fei memberikan senyum yang mudah saat dia berkata, kami juga harus membuat beberapa kontak dengan Xiao Clan segera. Meskipun menambahkan bunga ke gelang akan membuat seseorang agak bahagia, memberikan bantuan ketika yang paling membutuhkan adalah cara yang jauh lebih baik untuk memperkuat ikatan kedua pihak. Guni menyetujui menganggukkan kepalanya. Dengan seorang alkemis tingkat keempat di belakang mereka, hubungan dengan Xiao Clan sekarang penting. Keluar dari rumah lelang. Seperti biasa, Xiaoyan dengan hati-hati berputar-putar di jalanan setidaknya selama setengah hari sebelum akhirnya melepas penyamarannya di gang sepi, melempar dan menangkap cincin penyimpanan merah terang di tangannya. Xiaoyan agak senang. Jenis cincin penyimpanan ini dibuat oleh jenis bahan yang tidak umum yang disebut batu penyimpanan. Karakteristik dari bahan ini adalah bahwa atau itu ada ruang kecil yang unik di dalamnya di mana benda-benda tak bernyawa dapat disimpan. Meskipun ini sangat mudah, karena sparsity dari batu penyimpanan itu sangat berharga. Cincin penyimpanan kelas terendah di tangan Xiaoyan hanya memiliki ruang sekitar 3 hingga 4 meter persegi. Namun harganya hampir 100.000 emas. Dalam Xiao Clan, Xiaoyan hanya melihat ayahnya dan elder pertama memiliki storage rings. Xiaoyan memainkan cincin penyimpanan untuk sementara waktu, dengan ragu-ragu memeriksanya. Pada akhirnya dia tidak memakainya tetapi dengan hati-hati menyimpannya di dadanya. Jenis cincin ini sangat mahal. Jika dilihat oleh ayahnya atau orang lain, dia akan kesulitan menjelaskan bagaimana dia bisa mendapatkannya. Xiaoyan menendang mantel hitam ke selokan sebelum hati-hati berjalan keluar dari gang sepi. Setelah itu dia dengan cepat berlari kembali ke klannya. Ketika Xiaoyan mengikuti jalan yang melewati rumah klan, dia mendengar suara marah ayahnya dari ruang pertemuan. Kelopak mata berkedut. Xiaoyan bergerak ke depan untuk diam-diam mengintip melalui celah di pintu. Sialan. Cialaibi bajingan itu terlalu banyak. Dia benar-benar berani-berani mencuri bisnis kita. Di dalam ruangan, Xiao Zhan saat ini sedang mengamuk saat dia menggedor di atas meja. Teh dari cangkir teh tumpah ke seluruh meja. Saat ini, pasar dari Shao Clan telah kehilangan banyak trafik. Para pedagang yang tersisa di pasar juga sangat khawatir dan ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam pergi ke pasar Jiali Echlan. Jika ini terus berlanjut, dalam setengah bulan lagi aku takut itu. Pasar kita akan bangkrut. Elder kedua berkata dengan wajah suram sambil menggertakkan giginya bersama-sama dalam kemarahan. Bagaimana kalau aku membawa beberapa elit klan kami dan diam-diam berurusan dengan alkemis itu? Tatapan elder ketiga itu ganas saat dia menyarankan ini dengan nada gelap. Setidaknya ada 2 Dadoushi yang melindungi alkemis. Itu tidak akan semudah itu. Xiao Zhan tanpa daya berkata sambil menggerakkan tangannya ke sana kemari. Tetapi jika kami terus dengan cara ini, kerugian kami akan terlalu besar. Keuntungan dari pasar Wutan City adalah bagian besar dari total pendapatan Shao Clan kami. Elder ketiga agak enggan untuk mundur. Sudut mulut Xiao Zhan bergetar. Saat ini, dia tidak bisa memikirkan ide yang bagus. Pada hari itu di pelelangan, bukankah alkemis misterius itu mengatakan bahwa, atau itu mungkin ada peluang di mana dia akan bekerja dengan kami. Melihat betapa Guni sangat hormat padanya, tingkatnya sebagai seorang alkemis jelas tidak rendah. Jika dia bisa membantu kami, maka Jialai Clan pasti akan kalah. Elder pertama, yang telah diam sampai sekarang, tiba-tiba berbicara dengan suara lembut. Siapa tahu kalau dia hanya mengoceh secara acak. Bagi orang-orang dengan status seperti itu, manfaat apa yang akan mereka dapatkan dari bekerja sama dengan kami? Untuk keuntungan kecil seperti itu, apakah mereka akan peduli? Xiao Zhan tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya saat dia duduk di kursi dan menghela nafas. Ketiga orang tua itu semua juga diam. Memang, itu agak menantang bagi Shao Clan untuk menjalin hubungan dengan orang-orang dengan status seperti itu. Keparat, kami akan menanggungnya selama beberapa hari lagi. Jika Jialai Clan masih tidak berlatih menahan diri, maka jangan salahkan kami, karena membalas tidak peduli biayanya. Menjilati bibirnya, Xiao Zhan mencengkeram bingkai kursi saat kilatan yang tidak menyenangkan melintas di matanya. Keluar ide pintu. Mendengarkan sampai di sini,
Xiaoyan samar-samar mengangkat bahunya saat tangannya bermain dengan cincin penyimpanan di dadanya, membiarkan seringai dingin. Dia perlahan pergi. Bab 72. Belajar memperbaiki obat. Xiaoyan meninggalkan ruang pertemuan dan kembali ke kamarnya untuk membuat beberapa persiapan akhir untuk memperbaiki beberapa obat penyembuhan. Setelah dia selesai dengan persiapannya, dia diam-diam menyelinap kembali ke gua sepi miliknya, yang sebelumnya dia latih. Seperti yang dikatakan Yao Lao sebelumnya, penting untuk tidak diganggu selama proses perbaikan obat dan memberikan jumlah anggota klan yang sangat banyak. Ini akan sulit untuk diselesaikan di rumah. Jika kebetulan sesuatu, seperti Xiaoyu menawarinya, akan terjadi, Xiaoyan tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Sambil diam-diam melangkah ke dalam gua, Xiaoyan merasa gatal untuk memulai. Jadi dia dengan cepat mengeluarkan cincin penyimpanan dari dadanya dan mendorong aliran doki ke dalamnya. Cincin merah terang memancarkan secercah cahaya sebelum kira-kira setengah meter panjang kawah obat merah muncul di dalam gua. Seluruh kuali obat berwarna merah gelap dan itu memberi sedikit cahaya. Ada dua kepala ular tampak jahat diukir di bawah kuali. Moss menganga mereka membentuk dua rongga terhubung untuk udara masuk ke dalam kuali. Saat kedua gigi berlubang itu melebar dan membentang jauh ke dalam kuali, diameternya semakin kecil dan semakin kecil. Jika seseorang mencoba melihat ke dalam, mereka hampir tidak bisa melihat apa-apa. Di puncak kuali obat ada tutup kuali merah gelap yang ditempa dalam bentuk ular raksasa. Selain penutupnya, ada juga lubang khusus untuk memasukkan bahan-bahan. Bagian atas tutup kuali penuh dengan banyak lubang halus yang dibuat oleh Ice Silver. Ini memiliki efek menghamburkan panas untuk mencegah panas berlebih dari bangunan, yang dapat menyebabkan ledakan. Di satu sisi layar es essence transparan dipasang di bagian tengah kuali obat sehingga seluruh proses pemurnian bisa dilihat dengan jelas oleh alkemis. Kuali di permukaannya diukir dengan bentuk binatang setan liar-liar yang hampir melompat dari kuali. Mengamati penampilan yang indah dari kuali obat, Xiaoyan mengangguk puas. Xiaoyan mengusap cincin hitam kuno, dan Yao Lao muncul dengan kilatan cahaya. Ini kuali dengan dua gerai. Untuk seorang amatir alkemis sepertimu, itu tidak buruk sama sekali, kata Yao Lao dengan acuh tak acuh saat dia melirik ke lubang-lubang ular di kuali obat merah gelap. Kuali dengan dua gerai. Mendengar istilah yang tidak dikenal, mata Xiaoyan berkedip saat dia melihat dengan ragu. Kuali medicinal juga memiliki tingkatan sendiri. Semakin banyak outlet untuk api tungku cauldron, semakin tinggi tingkat kawah obat, dan dengan demikian semakin jarang itu. Jangan berasumsi bahwa atau itu seseorang dapat secara acak membuat beberapa lubang untuk menambahkan beberapa outlet lainnya. Orang luar bahkan tidak memiliki sedikit ketajaman untuk misteri dari gerai ini. Outlet adalah esensi dari cauldron obat, dan membutuhkan presisi ekstrim untuk memoles dengan sempurna. Jika seseorang dibuat dengan kesalahan sekecil apapun, seluruh kuali obat akan dianggap sampah. Dengan demikian, semakin banyak outlet kawah obat, semakin baik efek tambahan untuk alkemis saat penyulingan. Tentu saja, jika kamu ingin mengendalikan beberapa outlet, kamu perlu persepsi jiwa yang sangat tinggi. Untuk saat ini untuk mengendalikan dua outlet pemadam kebakaran sudah batas. Yao Lao tertawa saat ia menjelaskan. Untuk seorang alchemist, pentingnya obat cauldron yang baik mirip dengan pedang yang bagus untuk seorang prajurit, memberi anggukan yang hampir tidak terlihat. Xiaoyan menatap kuali besar di depannya dan bertanya sedikit kosong. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Untuk saat ini, akan lebih baik jika kamu membiasakan diri dengan kuali obat. Tekan satu tangan ke stop kontak, dan kemudian bangunkan doki di dalammu dan masukkan ke dalamnya. Yao Lao duduk bersila di dalam gua saat dia mengarahkan Xiaoyan, mengangguk kepalanya. Xiaoyan meletakkan tangannya di outlet dan perlahan menutup matanya. Di dalam tubuhnya, ki yang berputar, redup dan kekuningan sedikit beriak. Dim. Kuning doki menggelembung keluar helai demi helai. Akibatnya membuat telapak tangannya bersinar dengan cahaya kuning. Setelah itu, doki yang kuning mencapai telapak tangannya. Itu tumbuh tenang. Kemudian, seolah-olah telah mengalami tarikan gravitasi yang tiba-tiba dan penuh kekerasan, tiba-tiba mengalir keluar dari tangannya dan masuk ke outlet, mengebor ke dalam kuali obat. Puh, terdengar suara teredam. Lalu setelah cahaya redup, ki kuning telah berpindah melalui saluran api, dan secara tak terduga berubah menjadi esensi api yang redup dan kuning. Dalam kuali obat, itu berkedip dan menyala. Fakta bahwa atau itu telapak tangannya tiba-tiba memuntahkan kemarahan, mengkhawatirkan Xiaoyan dan hampir membuatnya secara refleks menarik tangannya. Namun, setelah merasakan bahwa atau itu telapak tangannya dingin, dia panik jauh lebih sedikit. Tidak buruk, pada percobaan pertama kamu,
Kamu telah berhasil menghasilkan api. Mengamati nyala api bergolak di dalam kuali obat, Yaulo mengangguk dan berkata dengan suara rendah, api yang telah kamu kumpulkan bersama kali ini, sebenarnya bukan api pemurnian. Saat ini kamu harus berkonsentrasi mengendalikan jejak elemen kayu di dalam tubuh kamu dan menuangkannya ke dalam kuali obat. Xiaoyan memenuhi dengan menutup kedua matanya. Sedikit demi sedikit, pikirannya terfokus saat persepsi spiritualnya yang luar biasa terus-menerus memindai tubuhnya untuk jejak ringan dari elemen kayu. Setelah lebih dari 10 menit, Xiaoyan akhirnya menemukan elemen kayu di tubuhnya untuk pertama kalinya. Dia menghela nafas lega saat membuka matanya. Ditemukan? Melihat Xiaoyan membuka matanya, Yao Lao bertanya. Tercengang. Ketika mantan mengangguk, Yao Lao tidak bisa membantu, tetapi dalam hati memuji Xiaoyan. Ketika Yao Lao pertama kali menemukan unsur kayu di tubuhnya, itu membuatnya hampir setengah jam. Dari sini dapat dilihat seberapa kuat persepsi spiritual Xiaoyan. Xiaoyan mengulurkan jari untuk menekan ringan pada outlet api lainnya. Sedikit demi sedikit, aliran ki hijau yang sangat lemah mengalir masuk. Sama seperti ki hijau memasuki kuali obat. Nyala api kuning muda tiba-tiba menjadi tenang. Seolah-olah ada reaksi kimia. Pada saat ini, meskipun Xiaoyan belum mampu mengendalikan nyala api, dia bisa merasakan bahwa atau itu kegemparan di dalam api telah dijinakkan oleh elemen kayu. Lebih jauh lagi, karena prinsip bahwa atau itu kayu memberikan api kelahiran, nyala api saat ini jauh lebih terkontrol. Akan bertahan lebih lama dari sebelumnya. Bagus, puas. Yao Lao menganggukkan kepalanya saat dia mengulurkan jarinya untuk menyentuh dahi Xiaoyan, mentransfer informasi langsung ke kepala yang terakhir. Ini adalah formula obat penyembuhan aku sendiri. Kamu dapat menggunakannya untuk berlatih. Aku akan memandu kamu selama aku memperingatkan kamu tentang suhu nyala api dan komposisi bahan-bahan medis untuk disempurnakan. Xiaoyan menyipitkan mata saat dia memproses informasi baru di kepalanya saat dia sedikit memiringkan kepalanya untuk mengakuinya. Bubuk pembeku darah. 1 tangkai black clouding grass. 1 buah lively. 2 bunga papi. Setelah Xiaoyan berkomitmen untuk mengingat jumlah masing-masing bahan alkimia yang dibutuhkan, persepsi spiritualnya secara bertahap dialirkan ke dalam kuali obat ketika dia dengan tekun mencoba untuk mengendalikan api ringan. Membuat gerakan menjentikan dengan jarinya di atas cincin. Sebuah tangkai merah darah dari Blood Clouding Grass muncul di telapak tangannya. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan melemparkan tangkai ke dalam rahang ular terukir di puncak kuali. Setelah Blood Clouding Grass dilemparkan, Xiaoyan tidak mengontrol nyala api pada waktunya. Api hanya berkobar ke atas dan dalam sekejap mata, tangkai rumput pembekuan darah berubah menjadi tumpukan abu, dan mekanisme unik kuali itu mengeluarkannya keluar dari kuali. Melihat kegagalan pertama ini, Xiaoyan tertawa dengan sedikit malu. Lanjutkan, kata Yao Lao dengan acuh tak acuh, menelan seteguk air liur. Xiaoyan sekali lagi melempar setangkai Blood Clouding Grass. Kali ini, Blood Clouding Grass bertahan di dalam api untuk sementara waktu tetapi seperti sebelumnya, itu berubah menjadi tumpukan abu. Suhunya terlalu tinggi. Xiaoyan menyeka keringatnya. Sekarang dia secara pribadi mencoba untuk memperbaiki pil. Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa atau itu jenis pekerjaan ini, seperti yang diharapkan, tidak dapat dengan mudah dicapai oleh sembarang orang. Setelah terus membakar seluruh 20 batang dari Blood Clouding Grass, dengan beberapa kesulitan, Xiaoyan akhirnya memiliki pegang pada suhu yang paling sesuai untuk Blood Clouding Grass. Sekali lagi berguling-guling di Blood Clouding Grass, ekspresi Xiaoyan tumbuh serius ketika persepsi spiritualnya dengan tegas menekan suhu nyala api. Matanya melewati Ice Essence dan dengan teguh terpaku pada batang Blood Clouding Grass yang tertahan di dalam api. Api mendidih selama beberapa waktu dan Blood Clouding Grass akhirnya mulai menumpahkan lapisan kulitnya dan jus yang terkumpul di dalam daunnya berangsur-angsur mulai menguap menjadi setitik bedak putih pucat. Inti dari Blood Clouding Grass akhirnya telah berhasil disempurnakan oleh Greenhorn ini. Xiaoyan. Bab ke-73, penyempitan pertama. Di dalam gua yang sempit, api di dalam kuali menghamburkan bayangan ke dinding gua, menciptakan bayangan taring menari dan cakar binatang buas. Xiaoyan berkonsentrasi dengan setiap selak keberadaannya saat dia menyaksikan api bergelombang dengan penuh perhatian. Wajahnya yang pucat bergaris dengan butir-butir keringat. Memperbaiki obat untuk jangka waktu yang lama adalah tugas yang menghabiskan jumlah ekstrim doki. Karena metode Qi Xiaoyan adalah Xuan rendah peringkat rendah, landasan Qi dan ketahanannya tidak ada yang istimewa. Jadi itu bukan tugas yang mudah baginya untuk bertahan selama hampir 2 jam di depan kuali. Yao Lao menyipitkan matanya saat dia menatap Xiaoyan, yang sekali lagi berhasil memurnikan Blood Cloud Grass menjadi bubuk putih halus. Mengetahui bahwa atau itu Xiaoyan sudah mencapai batasnya,
Yaolo mengangguk sedikit dan dengan lembut berkata, "Bagus, istirahat." Mendengar ini, bahu Xiaoyan segera jatuh dan tubuhnya dengan lembut jatuh ke lantai es yang dingin seolah-olah semua energi di tubuhnya tiba-tiba terkuras habis. Sambil megap-megap menghirup udara, dadanya naik dan turun dengan cepat. Babak belur karena kelelahan. Dia bahkan hampir tidak bisa mengangkat jari sekarang. Pelatihan sekarang akan memberikan efek terbaik. Yaolo berkata acuh tak acuh saat dia melirik ke arah Xiaoyan yang tanpa sadar tergeletak di tanah. Kemalasan dan ketekunan berbenturan di dalam hati untuk sesaat sebelum Xiaoyan secara internal melolong kesedihan karena dia tidak mau duduk. Tangannya yang gemetar terbentuk menjadi segel latihan saat dia perlahan menutup matanya. Melihat sikap Xiaoyan, Yaolo tertawa saat pandangannya berbalik ke arah 10, ditambah kasus batu giok sebelum kuali. Kasus-kasus ini diisi sampai penuh dengan bubuk putih pucat yang disempurnakan dari Blood Cloud Grass dan merupakan hasil dari upaya Xiaoyan. Dari kiri ke kanan, warna putih pucat dari bedak menjadi lebih kaya dan kaya sampai pada kasus terakhir, di mana warna bubuk hampir mencapai putih bersih. Menatap perbaikan yang sangat jelas ini, Yaolo merasa terkejut ketika dia menganggukkan kepalanya setuju. Dalam hatinya dia sekali lagi memuji persepsi spiritual Xiaoyan yang luar biasa. Dia melirik Xiaoyan yang sedang memulihkan dokinya sebelum duduk bersila di dinding batu. Dengan santai menutup matanya untuk memulihkan diri. Xiaoyan hanya menyempurnakan jenis bahan pertama. Masih ada 2 jenis lagi yang menunggunya untuk berlatih perlahan. Setelah pelatihan menutup mata selama hampir 1 jam, Ki siklon dalam tubuh Xiaoyan sekali lagi memancarkan cahaya terang setelah sebelumnya menjadi gelap dari penipisan doki sebelumnya. Selain itu, kecerahan kali ini tampak sedikit lebih jelas daripada beberapa jam sebelumnya. Secara bertahap membuka matanya, perasaan tak berdaya dari sebelumnya telah mundur lebih dari setengah. Meregangkan lehernya, suara retak membuat Xiaoyan menghela nafas bahagia. Selesai berlatih, lanjutkan kemudian. Yaolo tersenyum saat dia membuka matanya untuk melihat Xiaoyan yang sekarang hidup. Tawa sengit saat dia menggelengkan kepalanya. Xiaoyan yang telah mengalami proses menyakitkan alkimia akhirnya mengerti bahwa atau itu dia telah ditipu oleh Yaolo. Ketika Yaolo sebelumnya telah melakukan alkimia, yang dia lakukan hanyalah memutar-mutar tangannya saat dia menyuling bahan-bahan untuk menciptakan ramuan yang membuat orang-orang menjadi gila. Proses yang tampak sederhana ini meninggalkan kesan yang kuat dalam pikiran Xiaoyan bahwa atau itu alkimia sangat mudah. Namun sekarang Xiaoyan telah mencoba secara pribadi. Dia sekarang tahu bahwa atau itu alkimia lebih sulit daripada menjadi penambang. Pemahaman ini datang terlambat. Sehingga Xiaoyan hanya bisa menghela napas ketika dia sekali lagi duduk di depan kuali dan mulai menyempurnakan esensi dari 2 jenis bahan medis lainnya. Dilengkapi dengan pengalaman sebelumnya untuk menyempurnakan Blood Cloud Grass. Xiaoyan, kali ini, jelas jauh lebih santai dari sebelumnya. Setelah membakar 8 buah lively dan 10 bunga papi, ia akhirnya berhasil mengekstrak komponen yang diperlukan untuk membuat obat penyembuhan. Dari lively fruit, kernel yang hampir sepenuhnya hitam dan kecil diperoleh. Kernel ini memiliki efek meningkatkan sirkulasi darah. Jika seorang tentara bayaran yang berpengalaman terluka di padang gurun, sementara kurang obat penyembuhan, seringkali ia akan menggiling buah hidup dan menggunakannya untuk meringankan cedera. Dari bunga papi, cairan merah terang diperoleh. Cairan semacam ini memiliki efek mati rasa dan dapat digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Mengincar 3 obat yang telah diatur dengan rapi di depan Xiaoyan, Yaolo mengangguk sedikit dan dengan tenang berkata, semua yang diperlukan dalam gradient telah disempurnakan, sekarang memadukan kemampuan medis mereka bersama. Ini adalah langkah paling penting dalam alkimia. Dengan napas dalam-dalam, Xiaoyan dengan hormat mengangguk, dengan mahir melemparkan bubuk putih murni ke dalam kuali. Dia menghisapnya di bawah api hangat selama sekitar 10 menit sampai bubuk putih murni berubah sedikit kemerahan sebelum dengan cepat menuangkan cairan papi flower juga. Sama seperti cairan memasuki kuali, itu melilit serbuk putih murni, merebus untuk waktu yang singkat di dalam nyala api. Kedua bahan itu perlahan-lahan menyatu menjadi cairan ringan, merah, kental. Persepsi spiritualnya berusaha mengendalikan suhu nyala ketika cairan kental berwarna merah terang itu perlahan-lahan dihisap. Seperti yang terus dipanggang di atas api, cairan kental secara bertahap berubah menjadi pasta merah gelap. Melalui lensa transparan, Xiaoyan menatap tanpa ragu pada pasta merah gelap di dalam kuali. Sedikit ragu, dia akhirnya melemparkan kernel hitam kecil dari lively fruit. Meskipun kernel hitam kecil memasuki kuali, tidak ada yang terjadi. Kernel kecil memantul di nyala api, menolak untuk menyatu dengan pasta merah gelap. Bahan-bahan yang berbeda memiliki ketahanan yang berbeda terhadap suhu,
Jadi kamu perlu belajar bagaimana mengontrol suhu dari setiap bagian api. Di daerah yang membutuhkan suhu rendah, kamu harus menekan api sementara di daerah yang membutuhkan suhu tinggi. Kamu telah mengendurkan kendali kamu untuk meningkatkan suhu nyala. Yaulo menguliahi sambil menatap si Oyan yang sedang berkeringat khawatir. Si Oyan menjilat bibirnya yang kering saat dia mengangguk. Dia segera membagi sebagian dari persepsi spiritualnya untuk mengerahkan api di bawah kernel kecil untuk secara bertahap meningkatkan suhunya. Ketika persepsi spiritual melonggarkan kontrolnya terhadap suhu, satu api yang tidak terkontrol sangat melonjak dan membakar setengah dari kernel hitam kecil menjadi abu dalam sekejap, menyebabkan Xiaoyan keluar dengan keringat dingin saat dia buru-buru menahan nyala api. Satu bagian dari persepsi spiritualnya harus mempertahankan suhu satu sisi nyala api, sementara bagian yang lain harus meningkatkan suhu sisi lain nyala api. Jenis multitasking ini menyebabkan sakit kepala untuk Xiaoyan. Namun, setelah melalui beberapa situasi yang lebih berbahaya, Xiaoyan akhirnya tenang dari keadaannya yang bingung. Dia menyeka keringat yang telah berkumpul di dahinya saat dia menghela nafas sebelum berkonsentrasi sisa doki ke stop kontak api. Di dalam kuali, kernel hitam kecil tidak bisa lagi menahannya dan akhirnya pecah di bawah peningkatan suhu nyala api. Bubuk hitam pekat halus secara bertahap melayang ke dalam pasta merah muda dan mewarnai yang terakhir dalam warna yang lebih dalam. Saat sejumput terakhir bubuk hitam pekat melayang ke dalam pasta, Xiaoyan akhirnya menghela nafas panjang. Tangannya perlahan-lahan terpisah dari stop kontak api dan nyala api di dalam kuali perlahan-lahan mati. Saat melihat Xiaoyan yang terengah-engah, Yao Lao samar-samar tersenyum sambil melambaikan tangannya, mengangkat tutup kuali dan meletakkannya di lantai. Dengan tangan kanannya, dia menghendaki segumpal besar pasta merah crimson untuk melompat, di mana ia tetap mengambang di udara. Yao Lao melirik pasta merah-merah yang memancarkan bau obat kuat. Tangannya membuat gerakan pemotongan di udara sebagai pasta merah gelap dipotong menjadi setidaknya 100 bagian kecil. Mengambil cincin penyimpanan dari Xiaoyan, Yao Lao menjentikannya karena lebih dari 100 botol giok kecil tiba-tiba menyebar ke seluruh gua yang sempit. Setelah mengatur botol giok, Yao Lao melambaikan tangannya lagi ketika cairan seperti pasta di udara secara akurat mendarat ke botol batu giok. Secara acak memilih botol batu giok, Yao Lao tersenyum ketika ia menyerahkannya ke Xiaoyan sambil bergurau. Selamat, upaya pertama kamu di alkimia sukses. Dengan tidak sabar menerima botol batu giok, Xiaoyan menatap cairan merah crimson yang sedikit tidak murni di dalam hatinya, perasaan gembira dan bangga. Haha, mulai saat ini, aku juga bisa dianggap seorang alkemis. Bab ke-74, muncul tidak diundang. Beberapa hari berlalu, Xiaoyan menghabiskan hampir setiap hari di samping kuali. Meskipun hari-hari ini sangat melelahkan, cincin penyimpanan yang penuh dengan obat penyembuhan membuatnya merasa bersyukur saat dia beristirahat. Tentu saja, hal lain yang perlu disebutkan adalah bahwa atau itu setelah hampir 5 hari alkimia terus-menerus, doki di tubuh Xiaoyan tanpa sadar menjadi jauh lebih kuat. Dilihat dari kemajuannya saat ini, dia hampir mencapai level 1 bintang doje. Dengan 2 buah kabar baik ini, Xiaoyan berhasil mengertakkan gigi dan bertahan dari cobaan itu. Sebagai Xiaoyan bersembunyi di gua untuk susah payah memperbaiki obat, situasi di Wutan City terus terurai. Suasana antara Xiao dan Jialai Clan telah menjadi semakin tegang. Hanya 2 hari yang lalu Jialai Clan mengambil kesempatan untuk datang dengan berbagai aturan pasar yang disukai pedagang, menyebabkan sebagian besar pedagang yang semula mengamati dari sela-sela untuk mulai pindah ke pasar dari Jialai Clan. Dihadapkan dengan ukuran yang jelas bertujuan untuk mengguncang fondasi Xiao Clan, semua anggota peringkat tinggi dari Xiao Clan datang untuk dirasuki oleh kemarahan kekerasan yang mengancam akan berevolusi menjadi niat membunuh. Sialan, aku tidak tahan lagi. Hanya dalam 5 hari, Xiao Clan kami telah kehilangan setidaknya 50% hingga 60% dari keuntungannya. Jika ini terus berlanjut, semua pasar kami akan bangkrut. Dalam pertemuan klan Kama, Elder ketiga berseru dalam kemarahan, sebuah kilatan yang tidak menyenangkan di wajahnya. Semua anggota klan posisi yang lebih tinggi duduk di aula besar. Kemarahan di hati mereka diungkapkan oleh kulit suram mereka. Ini benar-benar tidak bisa menarik lebih jauh. Elder pertama perlahan memuntahkan setiap kata. Melanjutkan, dia berkata, meskipun Master Guni dari rumah lelang primer telah membantu kami dengan memproduksi lebih dari 100 botol obat penyembuhan, jumlah ini terlalu sedikit. Itu benar-benar tidak sebanding dengan jumlah besar dari Jialai Clan. Meskipun kita mungkin bisa mempertahankan kebuntuan dengan Jialai Clan dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, karena obat-obatan penyembuhan itu habis, kita akan sekali lagi sampai pada situasi canggung sebelumnya. Elder pertama menghela nafas sebelum mengeluarkan tawa pahit dan berkata,
Meskipun jika Guni bersedia sepenuhnya mendukung kami, berdasarkan kuantitas, kami pasti akan bisa menariknya keluar dengan alkemis tingkat pertama dari Jialai Clan. Namun, ia dari rumah lelang primer. Mereka jarang melibatkan diri dalam bentrokan klan. Untuk membantu sejauh itu sudah sangat tidak terduga. Duduk di kursi pemimpin, Xiao Zhan mengangguk. Wajahnya tampak suram, meskipun kualitas obat penyembuhan yang dijual oleh Jialai Clan rendah. Kuantitasnya sangat besar dan harganya murah. Ini cocok dengan preferensi tentara bayaran yang sering tertangkap dalam situasi berdarah. Jika kita juga bisa mendapatkan alkemis tingkat pertama, kita akan bisa melawan mereka. Di aula besar, seseorang menyesalkan. Mendengar ini, Xiao Zhan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Hanya ada beberapa alkemis di Wutan City. Untuk merayu salah satu dari orang-orang sombong itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kali ini, Jialai Clan telah memukul lotera dan benar-benar menerima bantuan alkemis. Di sudut aula, Xiao Yu, Xiao Ning, dan anggota lain dari generasi klan yang lebih muda juga hadir. Saat mereka menatap ekspresi suram pada orang tua mereka, mereka tidak berani menginterupsi sembrono dan sehingga mereka menahan suasana yang hening dalam keheningan. Kakak perempuan yang lebih tua, apakah alkemis tingkat pertama itu sangat kuat? Bagaimana dia bisa memaksa Xiao Clan ke dalam situasi ini? Agak tidak mampu menahan suasana yang menindas. Xiao Ning diam-diam bertanya pada Xiao Yu yang duduk di sampingnya. Xiao Yu dengan lembut menghela nafas, mengeluarkan tawa pahit. Dia menjawab dengan lembut, memang, sang alkemis adalah profesi yang sangat unik. Kekuatan seorang alkemis tingkat pertama adalah terbaik di tingkat Dazi. Dalam pertempuran langsung salah satu dari para tetua di klan bisa dengan mudah membunuhnya. Namun teror sejati seorang alkemis bukan dalam pertempuran langsung melainkan bahwa atau itu mereka mampu menciptakan ramuan yang membuat orang-orang menjadi gila. Dengan elixirs ini, mereka memiliki kemampuan yang tak tertandingi untuk mengumpulkan pendukung. Banyak praktisi yang kuat bersedia untuk melayani di bawah seorang alkemis demi mendapatkan ramuan ini. Di benua Dohki, banyak orang membandingkan seorang alkemis dengan sarang tawon beracun. Sekali didorong, seorang alkemis akan segera mengumpulkan sejumlah petarung yang tak terhitung jumlahnya. Dihadapkan dengan begitu banyak pejuang, bahkan jika mereka tidak menyerah, aku ingin membunuhmu, mereka masih bisa membuatmu lelah sampai mati. Ketika Xiao Ning membayangkan adegan dikelilingi oleh petarung, dia gemetar saat pandangan iri menyebar di wajahnya. Jangan berhayal. Kamu harus tahu tentang persyaratan yang keras untuk menjadi seorang alkemis. Kemungkinannya bahkan lebih kecil dari pai daging yang jatuh dari langit. Melemparkan matanya ke Xiao Ning, Xiao Yu tanpa ampun menyiram air dingin ke atasnya. Ditetapkan kembali oleh kata-kata Xiao Yu. Xiao Ning putus asa meringkuk bibirnya saat dia berkata, aku takut bahwa atau itu seluruh Xiao Clan kami tidak memiliki keberuntungan untuk datang dengan seorang alkemis. Meskipun Xiao Yu mengangguk setuju dengan kata-kata ini, dalam pikirannya seorang pemuda tertentu mengenakan pakaian hitam tiba-tiba muncul. Melihat lebih dekat pada fitur pemuda, sepertinya Xiao Yan, dengan kejam membuang pikiran itu. Xiao Yu berbisik pada dirinya sendiri, bagaimana aku bisa memikirkan si brengsek kecil itu? Jika seseorang dengan kepribadian semacam itu mampu menjadi seorang alkemis, semua alkemis di dunia ini akan menjadi tidak berharga. Setelah mengutuk Xiao Yan di dalam hatinya, Xiao Yu mengarahkan pandangannya ke sudut di dekat jendela. Di sana, seorang gadis muda berpakaian hijau diam-diam menggenggam buku tebal dan sederhana. Sesekali menggerakkan jarinya untuk membalik halaman saat matanya memindai isi buku itu. Penampilan yang tenang dan elegan ini menarik tatapan sembunyi-sembunyi dari banyak teman-temannya. Gadis yang baik. Mengapa dia harus menyukai bajingan kecil itu? Xiao Yu dengan enggan menggelengkan kepalanya saat dia sekali lagi mempertahankan kesunyiannya. Diam dua duduk di samping jendela. Meskipun perhatiannya tertuju pada buku itu, Suner mampu merasakan atmosfer yang menyedihkan di aula. Alisnya yang kekar sedikit dirajut bersama, tidak peduli apa yang dikatakan. Dia juga tinggal di Xiao Clan selama lebih dari 10 tahun. Selain itu, bahkan jika itu bukan untuk Xiao Yan, dia tidak akan pernah membiarkan Xiao Clan dipukuli oleh Jialai Clan yang buruk. Kuharap para bajingan itu tidak akan berlebihan. Suner menghela nafas di dalam hatinya saat dia kembali berpaling ke bukunya. Tanpa Xiao Yan di sisinya, dia praktis tidak punya alasan untuk berbicara. Ketika rencana terus didiskusikan di dalam aula, penjaga klan buru-buru berlari masuk dan melaporkan dengan nada hormat. Pemimpin klan, ada seseorang yang mengenakan jubah hitam di luar. Dia mengatakan bahwa atau itu dia memiliki beberapa masalah kolaborasi untuk didiskusikan dengan pemimpin klan. Pada kata-kata ini, Xiao Zhan dan para tetua lainnya sedikit terkejut.
saling bertukar pandangan. Ekspresi suram mereka yang tiba-tiba melonjak dengan ekstasi. Beberapa dari mereka secara bersamaan berdiri bersama dan segera memerintahkan. Cepat mengundangnya. Melihat tampang Shaozan dan ketiga orang tua, semua orang di aula agak kagum. Segera bertukar pandang dengan satu sama lain. Haha, tidak perlu mengundang aku masuk klan leader Xiao. Bagaimana kabarmu? Orang tua ini telah datang tanpa diundang. Tawa Yao Lao yang jelas terdengar dari balik pintu tepat ketika suara perintah Shaozan memudar. Bersamaan dengan yang tawa, sosok yang diselimuti oleh mantel hitam besar dengan tidak terburu-buru berjalan ke aula di bawah tatapan orang banyak. Pada saat ketika orang yang mengenakan gaun hitam melangkah melewati pintu, Suner, yang telah bersembunyi di bukunya, tiba-tiba mengangkat alisnya, perlahan-lahan mengangkat wajah mungilnya. Mata air musim gugurnya dengan waspada menatap orang berjubah hitam yang baru saja masuk. Bab ke-75, bisnis besar. Menatap pria yang mengenakan jubah hitam yang baru saja masuk, Shaozan dan tiga tetua segera menyambutnya. Maju dengan langkah cepat, Shaozan menunjukkan senyum hormat dan berkata, "Tamu yang paling terhormat, maafkan aku karena aku agak sibuk dengan masalah klan dan tidak bisa keluar untuk menyambutmu Shaozan. Tolong maafkan aku." Haha, tidak perlu terlalu formal. Di bawah mantel hitam, sebuah suara tua terdengar. Shaozan dengan semangat mengangguk dan melirik penuh hati ketiga orang tua, mengisyaratkan mereka untuk segera membuka jalan dan berkata sambil tersenyum, "Silakan duduk, tamu yang paling terhormat." Pria yang ditutupi jubah hitam mengangguk, tanpa terlalu formal, langsung berjalan, duduk di kursi di sebelah kepala meja. Melihat betapa hormat Shaozan memperlakukan pria itu dalam jubah hitam, para pemuda klan itu tidak bisa membantu tetapi berbisik di antara mereka sendiri. Myriads dari pandangan ingin tahu tanpa henti menyapu bahwa, atau itu pria berjubah hitam, tetapi setelah mendengar tetua mengatakan bahwa atau itu dia adalah seorang alkemis, mata mereka tiba-tiba menjadi penuh dengan semangat dan penuh ibadah. Tidak peduli di mana, alkemis adalah orang-orang yang memiliki profesi yang paling dihormati di mata orang lain. Saudari, orang ini, bukankah dia adalah alkemis misterius yang kita lihat selama pelelangan beberapa hari yang lalu? Mata Shoning tertuju pada pria yang mengenakan jubah hitam saat dia menarik lengan baju Xiaoyu. Dengan penuh semangat bertanya padanya. Ya, Xiaoyu perlahan mengangguk. Matanya yang cantik masih menatap siluet ini ditutupi oleh mantel hitam. Karena wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit ekspresi kejutan yang menyenangkan. Aku tidak berpikir bahwa atau itu tuan terhormat ini benar-benar akan datang ke klan Xiao kami. Sepertinya apa yang dia katakan terakhir kali tentang bekerja sama dengan kami bukan hanya lip service. Jika kita benar-benar mendapatkan bantuannya, klan Xiao harus dapat melewati kesulitan ini dengan mudah. Mendengar bisik-bisik dari orang-orang di sekitarnya, Suner mengerutkan alisnya dan mengarahkan matanya yang sebening kristal dengan erat pada pria kekar di mantel hitam. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa atau itu sikap pria itu, ucapannya, dan sopan santunnya tidak sepenuhnya harmonis. Setelah merajut alisnya sambil merenung untuk waktu yang lama, Suner hanya tak bisa melepaskan gagasan ini. "Haha, Tuan, apa yang membawamu kemari?" Secara pribadi menyiapkan secangkir teh, Xiaoyan bertanya sambil tersenyum. "Aku sedang lewat di lingkungan itu. Jadi aku pikir aku akan datang untuk mengunjungi klan mulia kamu. Aku membawa beberapa fondasi eliksirs yang seharusnya bisa menumbuhkan banyak anak muda dari sisimu." Di bawah gaun hitam ini, suara lelaki tua itu cukup menggembirakan. Setelah mendengarnya, Shaozan bergegas untuk melihat-lihat tetapi tidak melihat jejak Xiaoyan yang sama. Dia tidak bisa tidak tersenyum pahit. "Haha, kepala keluarga Xiao tidak perlu memanggilnya keluar. Aku sudah bertemu tuan muda, pemuda yang cukup baik." Dia cukup menyukai lelaki tua ini. Melambaikan tangannya, dia menghentikan Xiaozan dari memanggil seseorang untuk dapatkan Xiaoyan. Nada pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan sentuhan kekaguman yang dia tidak sembunyikan dan membuat pemuda yang tersembunyi di bawah jubah itu cukup malu. Mendengar nada pria berjubah hitam yang dipenuhi kekaguman, mata semua orang di aula dipenuhi dengan rasa iri. Untuk mendapatkan evaluasi yang begitu tinggi dari alkemis tingkat tinggi semacam itu bukanlah sesuatu yang mudah didapat. Semua hal baik hanya terjadi pada bocah ini. Saat dia menggerakkan mulutnya, penuh keengganan, nada Xiaoning penuh dengan rasa iri. Xiaoyu, benar-benar tak berdaya. Menghela nafas, tangannya yang seperti giok di pipinya. Dia diam-diam berbisik, "Apakah bocah itu begitu baik? Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya sebelumnya?" Mendengar pujian itu, wajah Xiaozan mengungkapkan senyum lebar dan di matanya, sekilas kebanggaan bisa terlihat samar-samar. Pemimpin klan Xiao,
Aku baru-baru ini mendengar bahwa atau itu klan kamu menghadapi kesulitan. Kan? Senyum Xiao Zhen belum benar-benar membentang sebelum dipukul oleh suara opresif Yao Lao. Mengangguk setuju. Xiao Zhen tersenyum pahit. Tentunya Pak ini tahu situasi klan Xiao kami saat ini. Kan? MH. Aku tahu sedikit tentang itu. Mengangguk, pria berjubah hitam itu menunjukkan senyuman. Dalam Xiao Clan saat ini, bisnis kita sudah tidak lebih dari setengah dari yang ada di masa lalu. Dalam jangka panjang, aku khawatir pengaruh kami juga akan merosot ke tingkat klan kelas 2. Xiao Zhen menghela nafas dalam penyesalan. Mengernyitkan alisnya. Dia tampak menua beberapa tahun pada saat itu. Haha, meskipun aku tidak terlalu dekat dengannya Xiao Clan, aku cukup akrab dengan putramu. Jika kamu, pemimpin Xiao Clan, tidak takut bahwa atau itu lelaki tua ini mungkin memiliki beberapa niat buruk, bagaimana bekerja sama bersama? Pria berjubah hitam itu tersenyum lembut. Setelah mendengarnya, Xiao Zhan dikejutkan pada awalnya, tetapi segera menjadi sangat gembira. Hanya itu yang dia tunggu-tunggu, dia memberi tampilan penuh kegembiraan kepada tiga tetua dan segera setelah itu, mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Tuan, kami ingin bekerja sama dengan kamu. Kami akan senang pada kenyataannya. Bantuan seorang alkemis di atas lapis kedua adalah sesuatu yang tidak bisa diimpikan oleh Xiao Clan. Xiao Zhan tidak berpikir bahwa atau itu klannya sendiri memiliki sesuatu yang bisa menarik alkemis tingkat kedua, dan mendengar kata-kata alkemis itu, bahwa atau itu ia akan bekerja sama dengan Xiao Clan. Xiao Zhan menyimpulkan bahwa atau itu alasan dari alkemis membantu harus karena Xiao Yan. Dengan kesempatan seperti itu, Xiao Zhan akan berjuang untuk mendapatkan peluang. Melihat persetujuan Xiao Zhan, pria berjubah hitam itu mengangguk dan telapak putih muncul dari jubah itu. Di jarinya ada cincin berwarna merah dan dengan jentikan. Itu langsung berkedip dalam cahaya merah, menatap telapak tangannya. Seputih seorang pemuda. Xiao Zhan terkejut, telapak tangan memberinya perasaan yang familiar. Tapi Xiao Zhan tidak punya waktu untuk merenungkan penyebab sensasi deja vu. Segera, setumpuk botol batu giok muncul di atas meja besar itu. Dalam sekejap mata, seluruhnya tertutup botol-botol giok kecil, tidak ada satupun tempat yang kosong. Menatap botol-botol giok yang muncul dari udara tipis di dalam aula besar ini, kecuali dari wanita berpakaian hijau yang berada di dekat jendela. Semua klan lain, tanpa sedikit pun terkecuali, terkejut dengan jumlah pil yang luar biasa ini sampai pada titik yang mereka hampir tidak bisa bernafas. Di sini ada 1283 botol obat penyembuhan. Bubuk darah pembeku. Ini bukan obat penyembuhan terbaik dalam hal kualitas, tetapi dibandingkan dengan bubuk kembalinya, klan Jialai, efeknya jauh lebih luar biasa. Menonton orang-orang tertegun di aula, orang berjubah hitam itu sembarangan memperkenalkan barang dagangannya. Xiao Zhan terkejut dengan mulut terbuka lebar, mengambil napas dalam dari udara dingin di sekitarnya. Ini benar-benar bisnis besar. Bab 76. Kerjasama. Di aula diam, kerumunan tatapan merah panas tanpa ragu menatap botol-botol giok kecil di atas meja yang jumlahnya lebih dari 1000. Hampir tidak ada yang pernah secara pribadi melihat banyak ramuan seperti itu. Lidah merah jantannya menjilati bibir merahnya tanpa sadar. Xiao Yu sama-sama bingung melihat begitu banyak elixir. Sesaat kemudian, dia mengguncang dirinya keluar dari kebingungan dan dengan kilau di matanya, dia mengalihkan pandangannya untuk melihat orang berjubah hitam itu. Gadis berpakaian hijau yang duduk di dekat jendela itu melirik sekilas ke meja penuh botol giok kecil dengan tatapan heran yang bersinar di mata air musim gugur yang indah itu. Visinya sekali lagi menyapu orang berjubah hitam. Tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dia terus melihat buku sederhana di tangannya. Dalam keheningan absolut dari aula, orang berjubah hitam terbatuk lembut, membawa orang di sebelahnya. Xiao Zhan kembali ke dunia nyata. Xiao Zhan tersipu saat dia mengeluarkan tawa yang memalukan. Saat dia melihat ke alkemis berkulit hitam, rasa hormat dalam tatapannya telah mencapai tingkat lain. Tidak setiap alkemis akan dapat dengan mudah membawa lebih dari 1000 botol obat penyembuhan sekaligus. Tuan, kamu harus tahu tentang situasi Xiao Clan saat ini. Kami memerlukan obat penyembuhan untuk menarik kembali popularitas kami yang hilang. Untuk Xiao Clan, tindakan kamu tidak diragukan lagi memberikan bantuan saat kami membutuhkannya. Xiao Zhan berseru penuh rasa syukur, sedikit bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Zhan ragu sebelum akhirnya berbicara lagi. Bagaimana dengan ini? Xiao Clan kami akan mengambil tanggung jawab menjual obat penyembuhan ini. Sedangkan untuk penghasilan, Pak kamu akan mengambil 90%, sementara sisanya 10% akan pergi ke kami.
Meskipun aku merasa kurang ajar bagi kami untuk melakukannya, toh kami masih membutuhkan sejumlah uang untuk melakukan berbagai hal. Pak, apa pendapatmu tentang itu? Saat dia selesai menguraikan proposalnya, Xiao Zhan dengan gugup menatap pria berjubah hitam di depannya. Takut bahwa atau itu dia tidak akan puas dengan ketentuan. Klan Xiao saat ini hanya bisa sepenuhnya bergantung pada alkemis misterius ini. Haha, sang alkemis berjubah hitam tertawa sebelum menggelengkan kepalanya. Melihat aksi ini, ekspresi wajah Xiao Zhan sedikit berubah. Sama seperti dia akan kehilangan 10% terakhir. Sebuah suara tua menyela yang membuatnya bingung dan kehilangan sepenuhnya. Klan leader Xiao terlalu sopan. Meskipun ramuannya disempurnakan oleh aku, membuat penjualan bukanlah pekerjaan yang mudah. Bagaimana aku bisa memanfaatkan kamu? Mari kita membaginya secara merata. 50-50. Haha, pada kata-kata pria berjubah hitam itu, ketiga tetua semula yang cemas dan anggota klan lainnya tiba-tiba membuka mulut mereka karena terkejut. Itu cukup lama sebelum mereka tanpa sadar menyentuh telinga mereka. Skeptis jika kata-kata itu asli atau tidak. 50-50. Ini, tuan ini, bukankah dia terlalu memikirkan Xiao Clan, mengingat situasi saat ini? Bahkan jika ia menginginkan semua 100% dari keuntungan, tidak ada seorang pun di Xiao Clan yang akan keberatan. Pai daging telah jatuh dari langit. Frasa ini bergema di hati semua orang saat mereka saling memandang. Setelah beberapa lama lagi, Xiao Zhan secara bertahap mendapatkan kembali akalnya. Dia menghela napas dalam-dalam lalu tertawa pahit, mengatakan, "Tuan, kata-kata kamu telah membuat kami kewalahan. Kami sudah benar-benar bersyukur atas bantuan kamu yang tepat waktu. Bagaimana mungkin kami dapat mengambil keuntungan lebih lanjut dari kamu? Seolah-olah itu tidak terlalu penting." Pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan tertawa dengan penuh tawa. "Keuntungan kecil ini tidak menarik bagi aku. Jika bukan karena fakta bahwa atau itu kamu tidak akan pernah tenang. Kebenaran untuk diberitahu, aku akan terlalu malas untuk mengumpulkan bahkan 50%. Mendengar penjelasan arogan semacam ini, Xiao Zhan hanya bisa menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum pahit. "Aku akan meninggalkan ramuan ini untuk kamu jual. Jika aku punya waktu di masa depan, aku akan datang dan memeriksanya." Pria berjubah hitam itu berdiri dan tersenyum sambil berkata, "Aku masih memiliki masalah lain. Jadi aku tidak akan tinggal. Pemimpin klan Xiao tidak perlu mengirim aku pergi. Pergi dan atur pengaturan untuk penjualan sebagai gantinya." Haha, dengan nada pemberhentian, dia berjalan keluar dari lorong di bawah tatapan semua orang. Sebelum benar-benar keluar dari ruangan, langkah alkemis jubah hitam tiba-tiba berhenti. Tertawa lesu, dia berkata, "Sebelum aku pergi, aku akan mengatakan beberapa patah kata lagi." Xiaoyan benar-benar tidak buruk. Haha, selamat tinggal. Mendengar pernyataan ini, Xiao Zhan menggosok kepalanya. Dia hendak mengatakan sesuatu tetapi pria berjubah hitam itu sudah melenggang keluar dari aula. Secara bertahap menghilang dari pandangan di tikungan. Menatap sosok menghilang pria berjubah hitam, Xiao Zhan mengeluarkan botol kecil setelah sekian lama saat dia tertawa pahit. Mengatakan, "Tampaknya hubungan antara Yanner dan Pak ini agak luar biasa. Atau yang lain? Bagaimana mungkin orang ini yang bahkan tidak akrab dengan kami membantu kami seperti ini?" Tiga orang tua semua berbagi pandangan dan juga menghela nafas dan mengangguk. Dari cara sang alkemis tua telah mengungkapkan pujian tentang Xiaoyan, dia jelas terlihat baik pada Xiaoyan, dan bantuannya untuk Xiao Clan pasti akan terikat dengan Xiaoyan. Di dalam aula, semua anggota klan Xiao yang berasal dari usia Xiaoyan yang telah mendengar kata-kata pria berjubah hitam, menunjukkan ketidaksukaan yang tersembunyi di wajah mereka. Gadis berpakaian biru di dekat jendela sedikit memiringkan kepalanya. Penglihatannya menatap melalui jendela ketika sosok itu berputar di sudut. Alisnya yang sedikit merajut. Ekspresi keraguan muncul di wajahnya yang halus. Di luar Xiao Clan, pria berjubah hitam itu perlahan maju ke depan sampai dia mencapai area yang kurang ramai. Baru kemudian terdengar suara muda dengan lembut dari dalam gaun hitam. "Guru, apakah kamu tidak memiliki hal lain yang lebih baik selain menunjukkan aku setiap kalimat? Jika mereka tahu tentang ini, aku tidak dapat menjamin bahwa atau itu aku tidak akan menawarkan kamu. Hehe. Aku hanya mengekspresikan perasaanku. Jika bukan karena Xiao Zhan yang memperlakukan kamu dengan baik sejak kamu muda, di mana aku akan menemukan murid yang baik seperti itu? Karena itu, hanya pantas bagiku untuk berterima kasih padanya." Suara lama itu bergumam dan tertawa. "Jika aku memberi mereka pil, ayahmu yang berhati-hati pasti akan percaya bahwa atau itu aku memiliki beberapa motif tersembunyi." Tanpa berdaya menggelengkan kepalanya, Xiaoyan melihat sekeliling sebelum bertanya, "Kemana kita pergi sekarang?"
menuju rumah lelang agar kita bisa melewatkan bubuk Gatringki kepada mereka. Sehingga untuk menghindari hutang mereka, itu adalah sesuatu yang paling aku benci. Lagi pula, kamu telah membakar semua bahan medis untuk latihan. Itu adalah waktu untuk membeli bahan-bahan medis lainnya. Yao Lao bergumam sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk untuk mengakui kata-kata ini dengan beberapa harapan. Dia tersenyum manis dan bertanya, "Guru, dapatkah aku saat ini dihitung sebagai alkemis tingkat pertama?" "Che, kamu pikir itu hanya karena kamu memperhalus beberapa hari pengobatan? Kamu telah menjadi seorang alkemis. Obat penyembuhan adalah jenis obat mujarab yang paling sederhana. Memurnikan hal semacam itu bukanlah hal yang dibanggakan." Yao Lao menyeringai, dengan kejam menyiram Xiao Yan dengan air dingin. Bergulir matanya, Xiao Yan sedikit suram. "Lalu kapan aku benar-benar dapat dianggap sebagai alkemis tingkat pertama? Di dunia alkimia, persyaratan minimum untuk alkemis tingkat pertama adalah untuk dapat memperbaiki pil jenis pelet, dan bukan jenis yang sederhana di mana yang harus kamu lakukan adalah mencampurkan esens ke dalam pasta. Sepertinya ada jarak yang cukup bagi aku untuk pergi." Mendengar persyaratan ini, Xiao Yan tanpa dam menggelengkan kepalanya dan melangkah maju. Maju menuju rumah lelang di alun-alun kota. Bab 77. Memecahkan suplai bahan rumah lelang primer. Lobi penerimaan. Di atas meja, ada kotak giok kecil, di mana pil obat berbaring dengan tenang, karena pil yang halus, bulat, dan berkilau. Aroma yang kuat dan bagus merasuki ruangan, membuat semua orang merasa perhatian. Menonton pil, dua manajer rumah lelang primer, Yafei dan Guni, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Melalui gaun hitam, Xiao Yan dapat melihat bahwa atau itu keduanya melupakan diri mereka di depannya, yang menyebabkan dia secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan dan mengejek mereka. Jika mereka tahu bahwa atau itu Yao Lao berhemat pada bahan ketika ia membuat bubuk Qi Gesering ini, seperti apa ekspresi mereka? Qi Gatling powder yang Xiao Yan bawa jauh lebih rendah daripada produk yang dia gunakan sendiri dan bubuk ini. Setengah hati diciptakan oleh Yao Lao, mampu mengejutkan keduanya. Yafei dan Guni, tuan yang terhormat, teknik alkimia kamu benar-benar mengagumkan. Qi Gesering powder yang kamu buat sudah dapat dibandingkan dengan yang dibuat oleh alkemis tingkat kelima. Guni dengan sepenuh hati memuji pil hijau muda. Di bawah jubah hitam, sebuah suara tua dengan enteng terdengar. "Tolong terima bubuk Qi Gesering ini dengan baik. Setelah menerima banyak bantuan, aku harus mengucapkan terima kasih, atau hati nurani aku akan sangat terganggu." "Haha, Tuan, kamu terlalu baik. Kamu adalah tamu di sini dan bantuan di antara kami hanyalah pertolongan di antara teman." Yafei tersenyum sambil mengangkat tasnya dengan tangan yang seperti batu giok. Yao Lao menahan diri untuk berkomentar. Tidak hanya Yao Lao tidak percaya kata-kata itu, bahkan Xiao Yan mencemooh mereka juga. Jika benar-benar seperti yang dia katakan, rumah lelang premier pasti sudah bangkrut. Dari dalam pakaiannya, Xiao Yan menghasilkan selembar kertas dan menyerahkannya ke Yafei. Suara lama terdengar. "Tolong bantu aku dengan menemukan bahan-bahan ini untuk aku." Dengan penuh semangat menerima kertas, Yafei dengan cepat meliriknya sebelum setuju dengan senyuman. Setelah sebelumnya, dia tidak berani menunjukkan keraguan sekarang. Yafei memanggil seorang gadis yang melayani dengan gelombang dan memberikan kertas itu kepadanya, menginstruksikan dia untuk mempersiapkan bahan-bahan sesegera mungkin. Cangkir teh di tangannya, Xiao Yan sedikit menghirup. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan setelah beberapa detik, suara Yao Lao dapat didengar. "Miss Yafei, aku punya pertanyaan." Mendengar Yao Lao mulai berbicara, Yafei tersenyum manis dan lembut menjawab. "Silakan pergi ke depan, Pak. Cialai Klan telah membeli banyak bahan obat dari sini kan?" Yao Lao bertanya dengan suara monoton. Pada pertanyaan ini, hati Yafei sedikit menegang dan ekspresi di wajahnya yang cantik sedikit berubah. Diam-diam berbagi pandangan sekilas dengan Guni. Dia diam-diam ragu sejenak sebelum menjawab. Lai Jiali Clan memang membeli hampir 100.000 emas bahan obat dan bahan-bahan medis ini. Juga memiliki beberapa sifat penyembuhan. Sedikit memiringkan kepalanya, suara lamanya tiba-tiba menghilang ke dalam keheningan. Perubahan suasana yang tiba-tiba dari pria berjubah hitam ini menyebabkan hati Yafei merasa agak gugup. Dia sudah lama tahu bahwa atau itu mantan itu sedang mempersiapkan untuk membantu Xiao Clan, dan namun rumah lelang terus menjual sejumlah besar bahan obat ke Jialai Clan. Meskipun dia tidak tahu temperamennya, sangat mungkin bahwa atau itu pria tua ini akan menyimpan dendam terhadap rumah lelang. Suasana di aula itu secara bertahap menjadi menindas. Melihat ke arah pria berjubah hitam diam, Yafei mulai merasa gelisah, jika bukan karena Guni terus-menerus menghentikannya dengan penampilannya.
Dia pasti sudah lama membuka mulutnya. Kalian berdua harus tahu apa yang ingin aku lakukan dengan membeli begitu banyak bahan obat terakhir kali. Beberapa saat kemudian, suara lama itu akhirnya memecahkan kesunyian yang mencekik. Dengan ringan menggigit bibir merahnya, Yafei sedikit menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan nada rendah. Sir bermaksud untuk menyaring bahan-bahan ke dalam obat penyembuhan untuk membantu Xiaoklan? Ya, tepat sebelum aku datang. Aku menyerahkan semua obat penyembuhan yang disempurnakan ke Xiaoklan. Sedikit mengangguk, Yao Lao berkata dengan suara yang dalam. Mungkin dalam 2 hari lagi, Xiaoklan dan Jialai Clan akan mulai gunakan obat penyembuhan untuk bertempur demi popularitas di Wutan City. Dihadapkan dengan topik semacam ini, Yafei tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sehingga dia hanya bisa dengan cerdik mempertahankan kesunyiannya. Pembuatan obat penyembuhan membutuhkan sejumlah besar bahan medis kelas rendah. Di Wutan Kota, selain rumah lelang primer, tidak ada kedai obat lain yang memiliki kemampuan untuk menyediakan jumlah yang begitu besar. Melihat kata Yafei yang tidak memiliki kata, Yao Lao terus berkomentar pada dirinya sendiri. Pada tahap selanjutnya dari perang pengobatan penyembuhan ini, selain harga dan kualitas, memiliki persediaan bahan obat yang cukup merupakan faktor kunci. Jadi aku berharap bahwa atau itu rumah lelang primer akan menolak untuk memberikan Jialai Clan dengan bahan obat mulai sekarang. Tepat saat suara Yao Lao bergema, garis pandang Xiaoyan menembus mantel hitam dan terfokus pada keindahan dewasa yang secantik roh rubah. Dia memiliki kurang dari 2 bulan tersisa di Wutan City dan dengan demikian, dalam waktu ini, ia harus membantu ayahnya untuk mengalahkan Jialai Clan. Hanya dengan begitu dia dapat meninggalkan perjalanan pelatihan dengan Yao Lao dengan tenang. Wajah menawan Yafei sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Dalam posisi yang sulit, dia berkata, "Pak, rumah lelang primer kami memiliki aturan yang melarang kami terlibat dalam konflik apapun di antara klan. Jika kami setuju dengan permintaanmu, itu sama saja dengan tidak langsung membantu Xiao Clan. Ini tidak sesuai dengan aturan kami. Aku dapat menyaring 2 pil Qi Gesering untuk kamu bebas biaya," kata Yao Lao. "Tidak terganggu, Tuan. Itu bukan masalah ramuan. Benar-benar, daya tarik 2 pil Qi mengumpulkan menyebabkan tangan halus Yafei gemetar. Namun dia terus bertahan. 3 pil, Tuan." Yafei memaksakan senyum. Tepat di sampingnya, wajah Guni berkerut. 3 pil Qi mengumpulkan. Itu akan bernilai setidaknya 500.000 emas kan? 5 pil. Sebuah suara tua yang dipersenjatai dengan nada acuh tak acuh dihancurkan terhadap baseline di hati Yafei. Mata besar Yafei itu mengatup rapat saat dia dengan ringan menghirup nafas udara dingin. Setelah waktu yang lama, matanya tiba-tiba terbuka. Yafei tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, "Tuan, kamu menang. Mulai sekarang, rumah lelang primer tidak akan pernah lagi memberikan Jialai Clan dengan bahan medis apapun." Kehendak Nona Yafei memang agak melampaui harapan aku. 1 bulan kemudian, aku akan membawa barang-barang. Tentu saja hanya jika rumah lelang primer tidak mengecewakan aku. Yao Lao berkata sambil tertawa kecil. "Tuan, tenanglah. Yafei tahu siapa yang penting dan siapa yang tidak terlalu jelas. Dalam hal apapun, Yafei sudah berpengalaman bertahun-tahun di rumah lelang. Jadi dia cepat tenang. Antara Jialai Clan dan seorang alkemis yang setidaknya keempat berjenjang, sama sekali tidak ada perbandingan. Pilihannya tidak sulit untuk dibuat. Sebenarnya, kesulitan yang sebenarnya terletak pada bagaimana memilih momen terbaik untuk mendapatkan keuntungan terbesar dan Yafei sangat puas dengan hasil saat ini." Bab ke-78. Pelatihan dan kemudian terobosan. Baru setelah melihat pria berpakaian hitam itu berjalan keluar dari launi, puas dengan bahan di tangannya, bisakah Yafei akhirnya mengendurkan bahunya, tubuhnya dipeluk di atas kursi, membuatnya tampak seperti rubah yang meringkuk. Posisi lesu miliknya memiliki pesona yang aneh. "Tuan ini benar-benar berani," kata Yafei dengan kepala menempel di belakang kursi yang dingin. Di sampingnya, Guni menggosok dahinya, menghela nafas. 5 pil mengumpulkan Qi powder. Memang benar bahwa atau itu dia adalah alkemis tingkat keempat. Tapi tetap saja, bukankah caranya melakukan bisnis sedikit besar? Yafei mengangguk dan mengerucutkan bibir merahnya yang kecil sebelum melanjutkan untuk mengejek dirinya sendiri. "Aku pikir aku bisa bertahan melawan tekanannya. Tapi siapa yang akan berpikir?" Guni tertawa, menjawab, "Jika itu aku di sepatu kamu, aku khawatir aku akan menyerah." Ketika dia menyebutkan pil ketiga, "Kamu mampu melebihi harapan aku dan bertahan sampai kelima. Jadi berbanggalah. Apa yang aku tunjukkan adalah ketekunan." Setelah mendengar tawarannya, pikiran aku kosong dan aku tidak dapat berpikir jernih. Tapi siapa yang akan berpikir
bahwa atau itu dia akan sangat maju dengan permintaannya dan melemparkan 2 pil tambahan, kata Ya Fei sambil memutar matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa pada situasi itu. Ya, fakta adalah fakta dan pikiranmu mengosongkan membantu primer lelang rumah meraup pendapatan tambahan ke 400.000. Disajikan Guni sambil tertawa setelah mendengar penjelasannya. Ya Fei menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya, membiarkan beberapa tawa lembut. Saat dia mulai bangkit dari kursinya, dia menghela nafas, sepertinya Jia Lai Clan ada di sana sekarang. Guni juga setuju, menganggukkan kepalanya. Tapi bukankah itu sedikit mencurigakan? Bukankah tuan kita yang terhormat seharusnya menjadi orang asing bagi Shao Clan? Kenapa dia banyak membantu mereka? Dia bahkan bersedia untuk menyimpan 5 pil Qi Gethering Powder untuk memutus rantai pasokan Jia Lai Clan, kata Ya Fei sementara sedikit kecurigaan melintas di matanya. Siapa yang tahu? Alkemis kita yang terhormat itu pasti misterius, kan? Aku tidak tahu bahwa atau itu Kekaisaran Jiama memiliki sosok seperti dia, kata Guni tanpa daya. Ya Fei mengangguk sedikit. Matanya mengembara. Setelah bergumam sedikit, dia menjawab, sepertinya memiliki hubungan yang fenomenal dengan Shao Clan akan menjadi suatu keharusan. Dengan pil ini, aku telah meningkatkan keuntungan dari rumah lelang hingga 4 kali lipat. Mari kita lihat apakah ada yang bisa mengungguli aku di penilaian karyawan berikutnya. Oke, setelah kata-kata ini diucapkan, ujung bibir merahnya membentuk senyuman. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia keluar dari ruang duduk sambil menyenandungkan lagu untuk dirinya sendiri. Berjalan keluar dari rumah lelang, Xiaoyan menghela nafas panjang. Dengan suara rendah dia berkata, "Guru, terima kasih banyak. Apa yang harus disyukuri? Jika Jia Lai Clan tidak dicap ke tanah, apakah kamu bisa berkonsentrasi ketika aku membawamu dalam perjalanan pelatihan?" Ya Allah tanpa daya menjawab. Hehe, Xiaoyan menyeringai. Tanpa kata-kata lebih lanjut dia mengikuti gerakannya yang biasa dan memutar tentang jalan-jalan rutin sebelum melepas mantel hitam di sudut kosong dan dengan hati-hati keluar dari jalan, menuju ke klan Xiao. Kembali di klan, ketika Xiaoyan sesekali bertemu anggota klan lain, dia bisa merasakan tatapan mereka dipenuhi dengan lebih banyak iri. Terbukti, kata tentang apa yang terjadi di aula hari ini telah menyebar di antara klan. Xiaoyan mengabaikan penampilan ini sambil melanjutkan perjalanannya yang lambat menuju kamarnya. Ketika ia berbelok di tikungan, seorang gadis berbaju merah tiba-tiba muncul dengan kepala bertabrakan. Syukurlah Xiaoyan berhenti pada waktunya, berhasil menghindari kecelakaan canggung yang mengancam akan terungkap. Xiaoyan Gege, aku akhirnya menemukan kamu. Gadis berbaju merah itu mundur selangkah dan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang muda dan murni mengandung pesona tersendiri. Kombinasi itu agak kontradiktif, menyebabkan gadis itu memiliki sedikit pesona yang tak terlukiskan dibandingkan dengan gadis-gadis lain pada usia yang sama. Pesona semacam ini bahkan membuat Xiaoyan melirik beberapa kali lagi. Gadis yang wajahnya penuh dengan kegembiraan itu tidak lain adalah Xiao Mei. Tatapan Xiaoyan menyapu wajah cantik Xiao Mei, menggosok hidungnya. Dia bertanya dengan suara monoton, apakah ada sesuatu? Saat dia mendengar ucapan yang tidak biasa ini, wajah Xiao Mei yang bersinar sedikit gelap. Dengan suara rendah, dia menjawab, pemimpin klan ingin Xiaoyan Gege melakukan perjalanan ke ruang belajar. Sedikit terkejut, Xiaoyan mengangguk dan tersenyum sebagai balasan. Oke, terima kasih. Dia melambaikan tangan sebelum berbalik ke ruang belajar yang terletak di halaman depan. Xiaoyan Biaoge, terima kasih untuk sebelumnya. Xiao Mei dengan lembut berkata sambil menyaksikan langkah cepat dan tebang Xiaoyan berjalan pergi. Suatu kilasan kekecewaan bisa terlihat di matanya saat dia menggigit bibirnya. Xiaoyan berhenti melangkah saat dia dengan elegan melambai menuju Xiao Mei tanpa berbalik. Dengan tenang menjawab, tidak masalah. Menatap sosok Xiaoyan yang mundur. Tiba-tiba, Xiao Mei mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya, Xiaoyan Biaoge, apakah kamu akan berpartisipasi dalam ujian pendaftaran untuk Jianan Academy? Mungkin, dengan kedua tangan di belakang kepalanya, Xiao Yao perlahan dan berangsur-angsur pergi, meninggalkan kata ini. Ketika Xiao Mei mendengar jawaban Xiaoyan, wajahnya yang suram namun cantik akhirnya menjadi cerah, menjepit tangannya ke dalam kepalan tangan. Dia berdiri di tempat saat dia melihat sosok Xiaoyan akhirnya memudar dari pandangan sebelum dengan ringan dan getir menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Xiaoyan jalan-jalan di klan sebelum akhirnya tiba di depan ruangan yang luas. Dengan ringan mengetuk pintu, dia perlahan mendorong pintu terbuka dan masuk. Di dalam ruangan, Xiaozan dan 3 tetua sedang mendiskusikan sesuatu, tetapi ketika mereka melihat Xiaoyan masuk, mereka menutup mulut mereka serempak. Ayah, kamu mencariku. Dengan senyum di wajahnya,
Xiaoyan berjalan dan bertanya. Shaozan tersenyum kembali saat dia menganggukkan kepalanya, melirik ketiga tetua. Dia ragu-ragu sebelum bertanya dengan suara rendah. Seharusnya kamu melihat Pak Tua itu kan? Ya, Xiaoyan memiringkan kepalanya. Tentu saja dia tahu apa yang dimaksud Shaozan. Apakah kamu tahu dari mana dia berasal? Shaozan bergumam. Aku hanya mengenalnya untuk waktu yang singkat. Bagaimana aku bisa tahu tentang asal-usulnya? Tapi aku tahu bahwa atau itu dia adalah seorang alkemis. Xiaoyan tersenyum dan menambahkan. Omong kosong. Shaozan memutar matanya saat dia tersenyum seluruh omelan main-main. Shaozan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dengan suasana hati yang sangat baik, dia terus bertanya kepada Xiaoyan beberapa pertanyaan lagi tentang Yao Lao. Namun, jawaban yang membingungkan dan konyol Xiaoyan berarti bahwa, atau itu pada akhirnya, Shaozan tidak berhasil menemukan apapun. Kamu bocah kecil. Aku bahkan tidak tahu apakah kamu berpura-pura. Saat dia menatap Xiaoyan yang tampaknya benar-benar bodoh, Shaozan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan tangannya yang berkembang, dia terus berbicara. Lupakan. Pergi dan lanjutkan apapun yang kamu lakukan. Jika kamu bertemu Pak Tua itu di masa depan, cobalah untuk tidak menyinggung perasaannya. Masa depan klan Shao bergantung padanya. Xiaoyan mengangkat bahunya, menolak berkomentar. Xiaoyan, aura kamu saat ini tampaknya beberapa apa yang kuat. Elder pertama menatap Xiaoyan dan tiba-tiba tergagap. Pada kata-kata Elder pertama, Shaozan juga terkejut. Memusatkan pandangannya untuk menyapu seluruh Xiaoyan. Sesaat kemudian, mulutnya perlahan menganga terbuka dan dia mengeluarkan kekaguman. Kamu telah membuat terobosan untuk Doje. Mendengar kata-kata ini, sudut-sudut dari mulut kedua dan ketiga tertegun. Saat mereka menatap tak percaya pada pemuda di depan mereka. Xiaoyan menggaruk kepalanya sebelum dengan polos membentangkan tangannya. Kurasa begitu. Aku hanya berlatih dan berlatih seperti biasa dan kemudian entah bagaimana membuat terobosan. Sudut mata Shaozan melonjak, terkejut pada perkembangan ini. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan berkata, apa jenis pelatihan itu? Selama periode waktu ini, Shaozan sudah terbiasa dengan keajaiban yang diciptakan oleh Xiaoyan. Dengan gelombang tangannya, Shaozan memaksakan senyuman dan berkata, bagus kalau kamu membuat terobosan. Jika kamu punya waktu pergi ke asosiasi pengujian peringkat untuk menerima lencana peringkat. Xiaoyan mengangguk. Sudut-sudut mulutnya mengangkat main-main. Lalu bisakah aku pergi sekarang? Sejujurnya, aku baru saja dilatih dan kemudian menerobos. Kamu sudah bisa pergi. Bergulir matanya. Shaozan main-main memarahinya. Anak muda ini hanya mengacak-acak bulu orang. Apakah dia benar-benar tidak tahu bahwa atau itu ketika ketiga tetua ini mengkondensasi siklon ki mereka? Mereka gagal 2 kali berturut-turut sebelum menjadi doje. Menatap wajah kaku dari 3 tetua, Xiaoyan menyeringai dan tertawa terbahak-bahak. Hanya setelah Shaozan mulai memarahinya lagi, dia bergegas keluar dari ruang belajar. Pendengaran tawa yang memudar dari pemuda itu, ketiga tetua itu tampak sedikit mengendur, saling memandang. Mereka tidak bisa menahan tawa dengan wajah penuh kepahitan. Bab ke-79, serangan balik oleh Shao Clan. Setelah menerima bantuan rahasia Xiaoyan dalam bentuk sejumlah besar obat penyembuhan, meskipun Shao Clan tidak mempublikasikan berita ini, mereka sudah secara diam-diam mulai mempersiapkan serangan balik mereka terhadap Jialai Clan. Peristiwa yang terjadi di Aula Clan tetap dirahasiakan oleh Xiaozan dan ketiga tetua. Semuanya tentang obat penyembuhan telah diklasifikasikan sebagai skala larangan tertinggi. Tak satu pun dari anggota klan dapat menyebutkan ini kepada orang luar. Jika ada orang yang membocorkan informasi, orang itu akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Seiring dengan keheningan keluarga Shao, perilaku klan Jialai menjadi lebih dan lebih sombong. Menggunakan segala macam trik dan bujukan tanpa menahan diri untuk menarik semua pelanggan dari pasar keluarga Shao. Bahkan dengan ini, klan Shao tetap diam. Melihat keluarga Shao menonton dalam keheningan, beberapa pasukan kecil yang bersekutu dengan mereka menjadi kecewa, dan juga mulai diam-diam siap untuk bergerak melindungi diri mereka sendiri. Dengan suasana yang sedikit lebih aneh dari biasanya, waktu 2 hari berlalu dengan tenang. Itu adalah hari lain dari cuaca cerah dan mempesona. Sementara pasar klan Jialai sepanas dan ramai seperti biasanya. Di jalan utama, kepala orang mengalir seperti air. Di kios kembalinya bubuk musim semi, ada kerumunan orang yang lebih besar. Suara teriakan, omelan, dan bentrokan semua berkumpul di satu tempat. Suara-suara memekakan telinga menembus awan. Di belakang konter obat coklat,
Penjual obat dari klan Jialai sedang menyaksikan tentara bayaran yang berdebat memperebutkan obat. Senyum di wajahnya memiliki tampilan yang sombong. Mengetahui bahwa atau itu dia memiliki keuntungan dengan menjadi satu-satunya pemasok obat. Jialaiku adalah anggota inti klan Jialai dan bertanggung jawab atas pasar klan Jialai yang paling populer. Berdiri di lantai 2 aula resepsi, Jialaiku melihat ke bawah dari atas di atas jalan-jalan besar orang-orang yang padat. Wajahnya yang gemuk dan berminyak dipenuhi dengan senyuman puas diri. Selama periode waktu ini, kembalinya bubuk musim semi telah terjual jauh lebih banyak daripada perkiraan awal klan Jialai. Di bawah godaan besar manfaat, klan Jialai tidak lagi puas karena mereka memindahkan harga dari 100 emas menjadi 300 emas. Awalnya banyak tentara bayaran yang jijik dengan kenaikan harga, namun tidak ada pemasok lain untuk kembalinya bubuk musim semi. Sehingga mereka hanya bisa membuat keributan dan mengeluh untuk sementara waktu sebelum dengan susah payah menerima kenyataan ditipu. Jialaiku dengan ringan menyenandungkan nada kecil saat matanya menarik garis dan dengan gembira berkata, bahkan jika kamu tidak membeli, orang lain masih akan membeli. Jialaiku memperpanjang tangannya yang pendek dan gemuk untuk menghalangi sinar matahari, tidak mampu menahannya di depan gudang. Dia menyeka keringat di dahinya sambil mengomel, sial, hari ini terlalu panas. Sepertinya aku harus melepaskan beberapa jurus panas malam ini untuk menenangkan diri. Cece. Gadis muda dari waktu lalu sangat menyegarkan dan hidup saat dia mengingat ekstasi dari tempat terlarang itu. Jialaiku dipenuhi dengan ketidaksabaran yang tak tertahankan. Lagi-lagi menghapus keringatnya. Lalu alisnya tiba-tiba berkerut saat melihat gangguan di pintu masuk. Sial. Bertarung lagi. Para tentara bayaran ini semuanya memiliki otot dan tanpa otak. Apakah mereka tidak tahu bahwa atau itu membutuhkan uang untuk memperbaiki hal-hal yang mereka pecahkan? Ketika Jialaiku menatap gangguan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk iritasi. Pasar Shaoklan juga mulai menjual obat penyembuhan. Tepat ketika Jialaiku sedang mempersiapkan untuk mengirim penjaga untuk menyelesaikan gangguan, sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar dari jalan utama. Ketika Jialaiku mendengar teriakan yang tiba-tiba ini, lemak di seluruh tubuhnya bergoyang seperti gunung menerjang ke laut dan di wajahnya, kulitnya sedikit berubah. Namun, sesaat kemudian dia mengejek dan berkata, sepertinya tidak ada harapan yang tersisa untuk Shaoklan. Untuk benar-benar datang dengan metode semacam ini, mereka secara praktis meminta kematian. Teriakan itu telah menyebabkan jalan utama yang dulu berisik untuk berlalu ke dalam periode keheningan. Namun, ketika semua orang mulai saling memandang dengan cemas, satu persatu, kerumunan mulai mengutuk. Sial, jangan berpikir untuk menggunakan jenis ini taktik kotor untuk mencuri tempat yang telah aku antri setengah hari. Sudah jelas bahwa atau itu orang-orang ini percaya bahwa atau itu teriakan itu adalah sebuah cara untuk mengambil kesempatan tanpa malu mendorong ke depan antrean. Setelah semua, trik semacam ini adalah umum selama periode ini waktu. Setelah mengutuk, orang-orang ini melanjutkan terburu-buru untuk kembalinya bubuk musim semi lagi. Tentu saja, tidak semua orang memiliki pemikiran ini. Sebagian kecil dari tentara bayaran yang sakit dan lelah dengan perilaku sombong dari Jialai Klan memutuskan untuk memeriksanya. Setelah ragu-ragu untuk sementara waktu, mereka memilih untuk keluar dari jalan dan menuju pasar Shaoklan. Setengah ragu namun setengah dalam keyakinan. Berdiri di lantai atas Jialaiku melihat popularitas yang masih sangat populer di jalan utama. Dia tidak bisa menahan tawa bangga dan berbicara dengan malu-malu. Shaoklan, hei. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kemudian di kota Wutan, klan Jialai mungkin merupakan satu-satunya klan besar. Masa dari 3 klan berpengaruh? Hehe. Hari-hari itu sudah berlalu selamanya. Efek teriakan dari sebelumnya di pasar yang sibuk itu seperti daun yang jatuh ke lautan luas. Itu nyaris membuat riak popularitas Jialai Klan tidak sedikit pun terpengaruh. Secara alami, ini hanya sementara. Setengah jam setelah teriakan, beberapa pria kekar mengenakan pakaian tentara bayaran muncul di depan pintu masuk pasar Jialai Klan. Mereka dengan kasar menerobos masuk ke pasar, menabrak dan mendorong para penjaga. Dengan wajah gembira, mereka mengangkat botol giok hijau di tangan mereka tinggi ke udara saat mereka berteriak serentak. Sejenak menekan kebisingan pasar. Klan Shao juga menjual obat penyembuhan. Teriakan terpadu mereka menyebabkan pasar jatuh ke keheningan saat tatapan semua orang beralih ke sumber teriakan. Kilatan pengertian di mata mereka. Salah satu tentara bayaran yang gagah yang baru saja menerobos masuk dengan cepat melompat ke batu besar di dekatnya. Dengan suara kiang, dia menarik pedang lebar di sisinya sebelum mengertakkan gigi saat dia menariknya ke lengannya. Menarik garis darah segar, mengangkat lengannya yang berlumuran darah untuk dilihat semua orang.
Pria kekar itu memiringkan botol giok hijau di tangannya yang lain sebagai cairan merah crimson tebal, kental yang perlahan-lahan dituang keluar untuk menutupi lukanya. Di bawah pengawasan orang banyak, cairan merah crimson tebal dan kental menyerang lukanya. Sesaat kemudian, aliran darah yang sebelumnya melonjak melambat dan mengejutkan semua orang. Darah sudah membeku untuk membentuk lapisan tipis di atas luka. Di jalan utama, tatapan dari semua orang yang secara pribadi telah melihat adegan ini tiba-tiba menyala dengan gairah. Jenis efek cepat yang cepat ini sangat penting untuk misi apapun. Ini adalah produk baru yang dijual oleh pasar dari Shao Clan yang disebut obat pembekuan darah. Tidak hanya lebih efektif, tetapi harganya juga lebih rendah daripada Spring of Return Powder. Lebih dari setengah. Apa yang kalian tunggu-tunggu? Apakah kamu menikmati diperas seperti orang bodoh? Masih belum bubar. Pembunuh bayaran itu mengangkat botol batu giok saat dia membuka mulutnya dan tertawa dengan kejam. Jalan utama dalam kesunyian. Salah satu tentara bayaran yang baru saja memasuki pasar dengan kosong menatap botol hijau di tangan pria kekar itu. Sepersekian kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan berlari, menatap bayangan orang yang putus asa kehabisan pasar. Orang banyak di pasar sedikit goyah sebelum bergerak dengan keras. Bersama-sama, langkah-langkah mereka menyebabkan tanah bergetar ketika kerumunan massa dengan cepat keluar dari pasar. Di atas batu, senyum aneh melayang di wajah tentara bayaran yang kekar saat melihat orang-orang yang panik. Saat angin bertiup melintasi pakaian lelaki kekar itu, lambang Shao Clan terlihat samar. Setelah keributan besar, pasar yang semula sibuk tiba-tiba kosong. Selain beberapa pedagang yang masih terkesima di tempat kejadian, hampir tidak ada orang yang tersisa di jalan utama. Klan Shao telah memulai serangan balik mereka. Pemikiran ini melintasi semua pedagang saat mereka menatap jalan utama yang sekarang kosong. Mereka saling bertukar tatapan dan ketika mereka mengangkat kepala mereka untuk melihat Jialaiku. Pada saat ini, lemak yang sangat gembira sudah lumpuh di tempat dengan kulit pucat-pucat pasi di wajahnya. Sementara itu, di pasar lain dari Jialai Clan, situasi yang sama terjadi. Bab 80. Ahli alkimia Liu Zai. Suasana di aula yang terang benderang terasa menyesakan dan menindas. Di tengah aula berdiri sebuah meja dan di tengahnya terdapat sebuah botol giok hijau kecil. Dari botol itu, aroma obat samar memancar. Banyak orang duduk di dalam aula. Dari pakaian mereka, itu jelas bahwa atau itu mereka adalah banyak eselon atas dari Jialai Clan. Jialaiku juga duduk di antara mereka. Di aula, di sisi paling kiri, berbaring seorang pemuda berpakaian putih dengan malas di belakang kursi. Kenyataannya, para pemuda akan terlihat agak memesona. Jika tidak karena nafsu yang penuh nafsu sering muncul di matanya, merendahkan citranya. Sementara dia berbaring, salah satu tangannya bisa terlihat perlahan-lahan menyusup ke pakaian pelayan cantik di sampingnya. Meskipun ada begitu banyak orang di sekitarnya, sepertinya tidak ada yang peduli dengan tindakan yang tidak terkendali. Pipi gadis cantik itu sedikit memucat karena tindakan vulgar pemuda itu. Tetapi dia bahkan tidak bersuara. Tapi jelas bahwa atau itu ekspresi yang gemetar dan terkendali muncul di matanya saat tubuh lembutnya terus bergidik. Ini adalah obat pembekuan darah yang klan Shao tiba-tiba muncul dan sekarang, popularitas kami di pasar sudah mulai menurun. Cialaibi menatap botol hijau kecil di atas meja dengan wajah suram, akting seolah-olah dia tidak melihat salah satu pemuda dalam tindakan kasar putih. Bagaimana mungkin Shao Clan memiliki obat penyembuhan? Mungkinkah mereka juga berhasil mendapatkan seorang alchemist? Cialai Eo, yang sering bentrok dengan Xiao Yan, melirik pria berkulit putih di sampingnya sebelum mengerutkan kening dan bertanya. Cialaibi menyipitkan mata keriput lamanya, ekspresi buruk di wajahnya. Apakah ada yang ingat alkemis misterius yang kami temui di rumah lelang? Pada saat itu, dia sepertinya menyukai Shao Clan. Jika obat pembekuan darah ini disempurnakan olehnya, maka kita berada dalam masalah besar. Seperti yang kalian semua ketahui, orang itu bisa menjadi alkemis tingkat ketiga. Mendengar istilah alkemis tingkat ketiga, pemuda berpakaian putih akhirnya menghentikan tangan yang mengoceh tentang tubuh pembantu dengan enggan. Dia melangkah maju dan mengambil botol hijau kecil untuk mengambil bau kecil sebelum menuangkan sedikit isinya dan dengan ringan menggosoknya di antara jari-jarinya. Dengan sinis, dia menyimpulkan, seorang alkemis tingkat ketiga, banteng. Obat pembekuan darah ini memang lebih efektif daripada kembalinya bubuk musim semi. Tetapi berdasarkan kualitasnya, orang yang memurnikannya jelas memiliki tingkat yang lebih rendah daripada aku. Efektivitas obat yang lebih besar adalah karena resep yang unik. Pada informasi ini, semua orang yang duduk dalam hati menghela nafas lega. Jika Shao Clan benar-benar mendapat bantuan dari alkemis tingkat ketiga,
maka Jialai Clan mungkin akan dikutuk. Dari pengalaman aku, sangat mungkin bahwa atau itu alkemis dari Shao Clan hanyalah seorang pemula lengkap yang entah bagaimana berhasil meminjam resep ini dari Lord yang tahu di mana untuk memproduksi obat pembekuan darah ini. Di hadapan pemuda berpakaian putih, hanya ada ketidakpedulian dan jijik. Hehe, mampu melihat keterampilan pembuat dari sebotol kecil obat-obatan. Wawasan Liu Zaidage benar-benar ganas. Jialai Eo tersenyum dengan sedikit pujian. Ini hanyalah salah satu keterampilan dasar seorang alkemis. Setelah dipanggil Liu Zai dengan begitu banyak pujian, pemuda berpakaian putih itu dengan sederhana menggelengkan kepalanya. Namun sebuah tampilan senang yang tidak jelas melayang di wajahnya yang tidak berhasil melarikan diri dari pengamatan. Rubah tua yang lihai duduk di sekelilingnya. Meskipun kembalinya bubuk musim semi kalah dengan obat pembekuan darah dalam hal kualitas, perbedaan antara keduanya tidak dramatis. Alasan utama mengapa pasar kami kehilangan popularitas adalah karena sebelumnya kami telah menaikkan harga terlalu banyak. Setelah kami mengevaluasi kembali harga kami, popularitas kami akan perlahan kembali. Tetapi menurunkannya kembali ke biaya sebelumnya akan menjadi tantangan. Setelah semua obat gumpalan darah ini pasti akan menarik banyak pelanggan. Sepertinya di masa depan, Shao Clan juga akan mendapatkan pijakan di pasar obat penyembuhan dari Wutang City. Jialai Bi perlahan bergumam, evaluasi kembali harga. Mendengar kata-kata ini, Liu Mu mengerutkan alisnya. Jelas tidak mau menghadapi pengurangan harga tiba-tiba karena dia sudah terbiasa dengan harga tinggi. Setelah melihat ekspresi wajah Liu Mu, Jialai Bi dalam hati mengutuk betapa Liu Mu tanpa rasa sakit sebelum dengan terpaksa menjelaskan dengan senyum di wajahnya. Mister Liu Mu, situasi pasar saat ini tidak seperti sebelumnya. Kami memonopoli pasar obat penyembuhan di Wutang City tetapi sekarang itu sudah tidak lagi. Jadi kami perlu mengurangi harga untuk mendapatkan kembali popularitas kami. Liu Mu dengan enggan menggelengkan kepalanya, melengkungkan bibirnya. Dia berkata, lakukan apapun yang kamu inginkan. Tapi ingat, bahkan jika kamu mengurangi harganya, aku masih mendapatkan potongan yang kita bicarakan ketika obat itu bernilai 300 emas. Mata Jialai Bi tidak bisa membantu tetapi bergerak karena awan kemarahan mulai turun ke pikirannya. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Wajahnya masih mengenakan ekspresi tersenyum, namun tampaknya sedikit lebih dingin. Haha, tentu saja, aku pasti akan membayar saham Liu Mu sesuai kesepakatan kami. Oke, sebuah tampilan puas di wajahnya. Liu Mu mengangguk dan sekali lagi kembali ke tempat duduknya. Bahkan lebih tak terkendali dari sebelumnya. Dia menyeret pelayan cantik itu ke pangkuannya. Bapak, Liu Mu, kami tidak punya banyak kembalinya bubuk musim semi. Sebelumnya, aku sudah mengirim orang ke rumah lelang primer untuk membeli bahan. Ketika saatnya tiba, aku takut aku harus merepotkanmu lagi. Jialai Bi tersenyum sebelum menambahkan. Selain itu, aku berhasil membeli sepasang wanita ular Tagir Dessert yang berharga kemarin, dan aku sudah mengirim mereka ke kamar kamu. Ketika Liu Mu mendengar bahwa atau itu dia harus memperbaiki obat lagi, ekspresi ketidaksabaran melintas jelas di wajahnya. Namun setelah mendengar dua kata, wanita ular, ketidaksabaran segera berubah menjadi ekspresi mesum. Dengan api nafsu menyala di matanya, dia mengangguk dan mengambil alih situasi. Selama ada bahan obat yang cukup, pemimpin klan tidak perlu khawatir tentang jumlah kembalinya bubuk musim semi. Saat melihat Liu Mu yang begitu mudah dikendalikan, sudut mulut Jialai Bi berubah menjadi ekspresi jijik. Dalam hati dia mengejek, dengan hanya pikiran yang dikendalikan oleh nafsu. Selain mengetahui alkimia, dia tidak memiliki kebaikan lain. Poin. Jialai Bi mengejek saat dia menggelengkan kepalanya, mengangkat cangkir tehnya dengan kedua tangan ke mulutnya untuk mengambil seteguk sebelum terlibat dalam topik yang paling diminati Liu Mu. Urusan sesaat. Tersenyum sepanjang waktu, saat ia sekali lagi membuat obrolan ringan dengan Liu Mu. Seorang anggota klan buru-buru menerobos masuk ke aula. Dengan cepat tiba di sisi Jialai Bi, sebelum menundukkan kepalanya untuk mengucapkan beberapa kata ke telinga Jialai Bi dengan nada berbisik. Dengan senyum di wajahnya, Jialai Bi mendengarkan laporan anggota klan. Sesaat kemudian, senyum di wajahnya menjadi kaku. Kaca cangkir teh di tangannya tiba-tiba hancur menjadi debu dan teh bercampur saat mereka mengalir di tangannya, menetes ke lantai. Rumah lelang primer yang payah itu, untuk benar-benar menggunakan cara seperti itu denganku. Dengan wajah penuh kemarahan, Jialai Bi tiba-tiba berdiri dan meraung marah. Seorang yang mengamuki tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya membentuk angin puyuh kecil yang mendesis di udara. Duduk paling dekat dengan Jialai Bi,
Cialai Eo tiba-tiba merasa sulit untuk bernafas karena ki mengesankan yang dipancarkan dari ayahnya dan buru-buru bergegas beberapa langkah mundur. Dia dengan cemas berteriak, "Ayah!" Teriakan Cialai Eo memungkinkan Cialai Bi untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Wajahnya sedikit berkedut sebelum dengan dingin duduk dan berkata, "Rumah lelang primer menolak untuk menjual Cialai klan kami lagi bahan obat." Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh aula menjadi gempar. Semua orang saling memandang dengan cemas. Alarm terlihat di wajah mereka. Bagaimana mungkin? Bukankah rumah lelang primer selalu menjaga netralitasnya? Bagaimana bisa mereka tiba-tiba memilih untuk menentang Cialai Clan? Kulit wajah Cialaiku berubah pada kata-kata Cialai B dan bergidik sambil tanpa sadar menyuarakan pikirannya. Jika ada cukup insentif, siapa yang akan dengan sia-sia mempertahankan kenetralan mereka? Cialai B mendengus dengan dingin saat dia perlahan menghela nafas. Dia melirik Liu Zai yang dalam keadaan menyesal karena kinya sebelum dengan dingin berkata, "Aku takut bahwa atau itu Xiao Clan memiliki beberapa tangan dalam masalah ini. Mereka seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menyebabkan rumah lelang primer menolak untuk menjual bahan obat kepada kita." Kan, Cialai Eo bergumam. Siapa yang tahu kondisi seperti apa yang mereka gunakan untuk pindah rumah lelang primer? Cialai Bi mengelus wajah lamanya dan tanpa mengetahui mengapa, rasa tidak nyaman memenuhi hatinya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tanpa bahan medis yang cukup, stok kembalinya bubuk musim semi akan cepat habis. Pada saat itu, akan menjadi giliran kami untuk mengalami tontonan dari pasar kosong. Cialaiku dengan cemas berkata. Cialai Bi menggigit giginya dan dengan dingin menjawab, "Ada beberapa toko bahan medis yang masih berdiri di sisi kami. Pertama-tama mengirim orang untuk membeli semua bahan medis yang mereka miliki untuk mendukung diri kami sendiri. Sebanyak mungkin selama periode waktu ini. Jika itu pun kita masih tidak dapat bertahan hidup, pergilah ke kota dan kota lain untuk membeli bahan-bahan medis dengan harga tinggi. Aku tidak percaya bahwa, atau itu pengaruh Xiao Clan akan mencapai kota-kota dan kota-kota terdekat lainnya." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Cialai Bi mengambil cangkir teh lagi hanya untuk menyadari bahwa, atau itu tangannya gemetar ringan, menelan mulut penuh air liur. Cialai Bi memiliki perasaan yang tak dapat dijelaskan bahwa, atau itu Cialai Clan telah mengaduk sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Bersambung ke bab selanjutnya.